Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Janaiz. Dan di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas seputar ghuslul mayyiti, memandikan jenazah. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang la yughassalu syahidul ma'rakah. Jadi orang yang syahid di medan pertempuran, maka ia tidak dimandikan. Jadi orang yang syahid di medan pertempuran, maka ia tidak dimandikan. Ya, apa dalilnya jamaah sekalian? Dalilnya sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktsaru ahdan lil Qur'an. Jadi kata Jabir bin Abdullah, dulu Rasulullah pernah mengumpulkan dua orang laki-laki yang terbunuh ya, ketika perang Uhud di dalam satu pakaian. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Quran? Jadi maksudnya ilmu tentang Qurannya yang paling banyak itu siapa? Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka bila diisyaratkan kepada beliau ya, salah satu dari kedua jenazah tersebut yang paling banyak yang mengambil Al-Quran, maka beliau akan mendahulukan menguburkannya di dalam lahat. Jadi lahat itu salah satu model ya, model penguburan. Dan nanti ada syak ya. Kalau lahat itu ke samping, kalau syak itu di tengah-tengah. Dan antara lahat dan syak itu yang paling afdol lahat ya, lahat. Ya, karena zaman ketika Nabi wafat itu para sahabat bingung. Jadi Nabi itu dikuburkan untuk dimakamkan dengan model lahat atau syak. Akhirnya para sahabat ya, mengutus dua orang ahli, ya, ahli lahat, ahli syak. Dan mereka mengatakan siapa yang paling cepat itulah ya, yang akan dijadikan untuk menguburkan Nabi. Dan ternyata ahli lahat lebih cepat, sehingga akhirnya Nabi dikuburkan dengan model lahat. Ya. Yang punya masalian. Waqala, kemudian beliau bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya kelak akan menjadi saksi ya, untuk mereka kelak dari kiamat. Wa amar bitafnihim fi dima'ihim, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk menguburkan mereka dengan darah-darahnya. Walam yughassalu walam yusanna alaihi. Jadi mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. Ya, tidak dimandikan dan tidak disolati. Ya. Dan ingat, ini untuk syahid ma'rakah. Adapun syahid ya, fid dunya, maka
hukumnya sama seperti jenazah pada umumnya. Contoh orang yang mati karena penyakit perut. Seorang ibu yang melahirkan ini syahid. Tapi ini syahid di dunia. Sehingga perlakuan jenazahnya sama seperti jenazah pada umumnya. Ya. Wal inatu fi tarki ghusli syahid ma fi hadis Jabir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala fi qatla Uhudin la taksiluhu fa inna kulla jurhin aw kulla dam yafuhu ya miskan yaumal qiyamah. Ya. Dan alasannya kenapa tidak dimandikan di dalam hadis dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda ya terkait ya, sahabat yang meninggal di perang Uhud. Beliau bersabda jangan mandikan mereka karena setiap luka atau setiap darah akan mengeluarkan ya semerbak ya misik ya minyak apa misik kelak di hari kiamat. Jadi darahnya itu menjadi minyak wangi jamaah. Nah, sehingga dikuburkan ya dengan darah dan tidak dimandikan. Ya tidak dimandikan. Walam yusanna alaihim dan tidak disolati. Ya, dan tidak disolati. Itu. Ya jamaah sekalian. Wasyahidu alladhi yughassal huwa man mata bi sababi qitalil kufar hala qiyamil qital. Sawa'un qatalahu kafirun aw asabahu silahu muslim ya khata'an aw 'ada ilaihi silahu nafsihi aw saqata an ya farasihi aw wati'athu dabatuhu aw dawabul muslimin aw ghairuhu aw wajada qatilan 'inda inkishafil harbi wa lam yu'lam sababu mautihi. Ya, jadi jamaah sekalian syahid yang dalam artian ya, hukumnya tadi ya tidak perlu dimandikan ya, adalah orang yang wafat dengan sebab memerangi orang-orang kafir ya. Ya, ketika peperangan baik dia dibunuh oleh orang kafir atau mungkin kena senjata sesama kaum muslimin tapi keliru ya. Atau mungkin tidak sengaja ketika melemparkan senjata kembali ke dirinya ya. Atau mungkin dia jatuh dari kendaraannya ya kudanya setelah itu apa wafat. Atau mungkin diinjak oleh kendaraannya ataupun ya kendaraan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Atau mendapatkan orang yang sudah terbunuh dan tidak diketahui ini matinya sebabnya apa. Setelah selesai peperangan ternyata ada jenazah ya, dari kaum muslimin misalkan. Maka jamaah sekalian hukumnya sama tadi, hukumnya sama. Sawa'un kana alaihi atharu dam amla. Ya, baik ada ya, bekas darahnya ataupun tidak. Ya. Sawa'un mata fil hali au baqiya zamanan thumma mata qabla qido'il harbi. Baik dia meninggalnya di saat itu juga ataupun setelah itu ya. Kemudian meninggal sebelum peperangan selesai ataupun berakhir ya. Jadi bisa pas ketika perangnya wafat atau ketika setelah itu tapi peperangan masih berjalan misalkan. Maka hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Ya. Kemudian masalian, bagaimana kalau misalkan ada seorang syahid tetapi dalam kondisi junub? Apa kemudian wajib dimandikan atau juga sama tidak perlu dimandikan? Ya. Idza qutila syahidu wa huwa junubun fala yughassal kadzalika fi asahi aqwalil ulama. Apabila ada orang yang syahid dalam kondisi dia junub, maka tidak perlu dimandikan. Sama seperti jenazah syahid yang lainnya. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama.
Jadi ternyata jelang pendapat, tapi yang paling sahih kata Syekh, pendapat yang mengatakan tidak perlu untuk dimandikan. Tidak perlu. Dan ini disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, umumul adillati as-sabiqah ala tarki takzil syahid. Ya, alasannya yang pertama karena dalil yang berbicara tentang syahid yang tidak perlu dimandikan ini umum. Ya, tidak disebutkan kalau kondisinya suci. Tapi umum. Berarti mencakup orang yang syahid dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi junub. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tarkun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam takzina Handhalah ibni Abi Amir lamma kutila wa qawluhu inna sahibakum taksiluhul malaikah. Ya. Alasan yang kedua, Nabi meninggalkan tidak memandikan Handhalah, ya, ibnu Abi Amir ketika meninggal, ya, ketika perang. Dan beliau bersabda, inna sahibakum, sesungguhnya saudara kalian ini telah dimandikan oleh atau sedang dimandikan oleh para malaikat. Jadi Handhalah ini ya, dengar panggilan untuk perang dalam kondisi junub. Belum sempat mandi langsung berangkat. Ternyata dia syahid. Dan tatkala itu Nabi tidak memandikan. Beliau mengatakan dia itu sekarang sedang dimandikan oleh para malaikat. Nah, sehingga diriwayatkan itu ada tetesan-tetesan air. Fa sa'alu sahibatahu anhu, maka para sahabat bertanya kepada istrinya. Faqalat, maka ia pun mengatakan, innahu kharaja lamma sami'a al-ha'i'ah. Maksudnya dia itu keluar ketika mendengar seruan atau panggilan berperang. Wa huwa junub, dan dia sedang dalam kondisi junub. Ya, wa huwa junub. Ya. Sehingga ini jemaah sekalian dalil bahwasanya yang junub pun tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena Nabi tidak memandikan Handhalah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, sebagian para ulama justru berhujjah dengan hadis ini. Ya, kata mereka, disyariatkan memandikan jenazah. Kenapa? Karena Handhalah pun dimandikan oleh malaikat. Ya, kan dimandikan juga oleh malaikat. Berarti ya perlu dimandikan. Ya. Tetapi jemaah sekalian, wala yakhfa annal hujjah fi tarkin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam takzilahu la fi taksiril malaikat. Jadi yang menjadi hujjah itu perbuatan Nabi, bukan perbuatan malaikat. Ya. Sahih dimandikan oleh malaikat. Tapi dalam syariat kita itu yang menjadi hujjah adalah perbuatan Nabi. Ketika Nabi tidak memandikan, berarti itulah yang menjadi hujjah kita. Ya. Di annal maksud minhu ta'abbudul adami. Kan dimaksudkan itu ya, peribadahan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Walau kana ghasalahu wajiban atau ghusluhu wajiban, ya lama saqatu bi ghuslil malaika. Ya, jadi kalau seandainya memandikan itu wajib, tentu tidak akan gugur dengan hanya dimandikan oleh para malaikat. Ya, sehingga jamaah sekalian yang tepat dalam perkara ini ya tidak perlu untuk dimandikan. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak memandikan Handhalah ketika wafat dan dia dalam kondisi junub. Kemudian jamaah sekalian, hal yughassalu syahidun ghairul ma'ruf. Apakah orang yang syahid tetapi tidak di medan pertempuran, ya, perlu dimandikan atau tidak? Ya. Syekh mengatakan asy-syahidu bi ghairi qatlin kal mabtun. Jadi orang yang syahid bukan karena pertempuran, seperti contoh orang yang wafat atau mati karena sakit perut. Wal mat'un, atau orang yang terkena penyakit taun. Wal gharik, atau orang yang tenggelam. Ya. Wa sahibul hadmi, orang yang terkena kejatuhan benda ya berat ya. Yughassaluna wa yusanna alaihim.
Jadi mereka tetap dimandikan dan disolati sebagaimana jenazah pada umumnya. Ya, walaupun disebut syahid, tetapi ingat, ini syahid fid dunya. Adapun syahid ketika peperangan namanya syahidun fil akhirah. Jadi hukum-hukum tadi itu berlaku untuk orang yang syahid di medan pertempuran. Adapun hanya istilah syahid fid dunya, maka perlakuan dengan jenazahnya sama seperti jenazah pada umumnya. Dimandikan sama. Ya, disolati sama. Dikafani sebagaimana jenazah umumnya. Ya jamaah sekalian, ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian la yajibu taksilul kafir. Tidak wajib memandikan orang kafir. Sawa'un kana dhimmiyan aw ghairahu, baik itu kafir dhimmi yang membayar pajak atau yang selainnya, tidak perlu. Kenapa? Li'annahu laysa min ahlil ibadah, karena orang kafir itu bukan ahli ibadah. Wala min ahli tadhhir, dan bukan termasuk orang yang suka bersuci. Artinya tidak perlu untuk disucikan. Ya. Lakin yajuzu lil muslimi takzilu dhawi qarabatihi minal musyrikina aw zawjatihi ad-dhimmiyah wattiba'i janaizihim wa dafnihim, lakin la yusanna alaihim. Tetapi dibolehkan bagi seorang muslim untuk memandikan kerabatnya yang non muslim, masih kerabat boleh. Ya. Atau memandikan istrinya. Ya, kebetulan misal ada seorang muslim, istrinya ahlul kitab. Ya, karena muslim yang ahlul kitab ya boleh nikah. Kemudian mati misalkan. Maka suaminya boleh memandikan. Suaminya boleh memandikan. Baik itu dhimmi, ya, istri yang dhimmi, ya, artinya dia orang yang bayar pajak seperti itu. Dan dibolehkan mengiringi jenazahnya, menguburkannya boleh, tetapi tidak boleh disolati. Ya, tidak boleh didoakan, itu nggak boleh. Hanya sekedar sudah dimandikan. Kemudian dikuburkan seperti itu. Dan tidak ada ritual khusus. Ya, tidak ada ritual khusus. Tapi silakan dikuburkan di tempat yang tidak mengganggu kaum muslimin. Sudah cukup. Ya. Kemudian masalian, wa aqaribuhul kuffar ahaqqu bihi min aqaribihil muslimin. Dan kerabat-kerabatnya yang kafir itu lebih berhak daripada kerabat-kerabatnya yang muslim. Jadi artinya kalau misalkan ada kerabat-kerabat yang lain yang kafir, mereka saja sudah. Tapi kalau misalkan tidak ada di antara mereka yang ngurusi, ya sudah, diurusi, dikuburkan, ya, biar tidak mengganggu seperti itu. Tapi ingatnya tidak boleh kemudian didoakan. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, itu enggak boleh. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kafir, tempatnya di neraka. Ya. Dan orang yang neraka tidak mungkin, ya, karena orang kafir tidak mungkin dikeluarkan dari neraka. Nah, sehingga tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Maka Nabi pernah ditegur. Ya. Tapi kalau hanya sekedar misalkan ya menguburkan saja tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan kalau hanya sekedar misalkan ziarah tidak masalah. Yang penting tidak mendoakan. Yang penting tidak mendoakan. Ya, kemudian masalian, wa amma ma warada min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara aliyan an yughassil abah fa turukuhu kulluha wahiyatun la tasbut. Ya, adapun terkait hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah memintakan Ali untuk memandikan jenazah ayahnya, yaitu Abu Thalib. Maka jalan-jalan periwayatan hadis ini dianggap tidak kuat, tidak sahih. Ya, memang jamaah sekalian, ada riwayat yang di mana Nabi memerintahkan Ali untuk memandikan jenazah bapaknya. Tapi riwayatnya tidak sahih. Ya, riwayatnya tidak sahih. Ya. Tapi boleh saja jamaah, kalau misalkan tidak ada yang
ngurus seperti itu. Ya kemudian masalahnya, siapa orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Eh, yustahabu an yakuma awalan nasi min ahlil mayyiti bitaksilihi. Idza tawaffara fihi salahu wal hibratu bil ghusli. Dianjurkan orang yang memandikan jenazah si mayit, yang paling berhak adalah keluarganya. Jadi keluarganya paling berhaknya masalahnya. Ketika terpenuhi syarat-syarat dan dia memang ahli dalam masalah itu. Ya, tidak kemudian sembarangan. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada yang ahli dan mereka ingin memandikan, maka yang tahu memandu. Ya, dipantau saja, dibantu seperti itu. Tapi biar mereka yang memandikan. Ya, tapi jamasan kalau misalkan ternyata ada wasiat, si mayit sebelum wafat dia berwasiat kepada keluarganya, nah nanti kalau ya, ayah meninggal tolong yang memandikan Ustadz Fulan. Maka ketika itu jamasan dia si Ustadz paling berhak. Si Ustadz paling berhak. Tapi kalau misalkan tidak berwasiat, maka keluarganya yang paling berhak. Dan nanti berurutan jamasannya, berurutan. Ya. Kalau misalkan ada jenazah dan dia masih punya orang tua, kemudian masih afan dan punya anak, maka jamaah siapa yang paling berhak? Ayahnya atau anaknya jamaah? Ya. Jawabannya ayah paling berhak, bukan anak. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya orang tua itu akan lebih ya kasih sayang daripada anaknya. Jadi orang tua itu ketika memandikan jenazah anaknya pasti dengan lemah lembut. Beda anak dengan orang tuanya, beda jamaah. Perlakuannya beda, maka orang tua itu lebih didahulukan daripada anak seperti itu. Ya kemudian masalahnya, li'anna alladhi ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hum aliyun wa ahlu qarabatihi, yaitu Ali kemudian kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh maksudnya dari umum ya, dari Salim ya bin Ubaid al-Ashja'i annahu lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu li Abi Bakr. Bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat ya mengatakan kepada Abu Bakar, ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, man yughsilu, siapa yang akan memandikan jenazah Rasulullah? Qala, maka ia mengatakan, rijalu ahli baitihi al-adna fal-adna. Laki-laki dari kalangan kerabatnya yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Kalau maka mereka pun bertanya, fa aina nadfanuhu? Ya, di mana kita akan menguburkan ya beliau? Qala, maka ia mengatakan, idfanuhu fil buqatil lati qabadahu Allahu fiha. Ya, kuburkan beliau di tempat di mana beliau wafat. Dan ini jamaah yang diantar kekhususan ya, para nabi. Jadi mereka itu dikuburkan di mana ruhnya dicabut. Dan kebetulan Nabi SAW wafat di kamar ibunda Aisyah. Maka beliau dikuburkan di situ jamaah. Ya. Dan ini kekhususan jenazah para nabi dan rasul. Adapun Abu Bakar dan Umar itu wasiat. Tapi kaum muslimin yang lain yang sunnah jamaah sekalian di pekuburan khusus untuk kaum muslimin. Itu sunnah. Kenapa? Rasulullah jamaah sekalian punya anak 7. Yang 6 wafat ya mendahului beliau. Dan beliau menguburkan di pekuburan umum khusus untuk kaum muslimin. Bukan kuburan campur ya. Karena jamaah sekalian kalau dikuburkan di kuburan campur ya kasihan ya. Si mayit terdolimi jamaah. Terdolimi. Dari azab yang ditimpakan kepada orang kafir. Ya. Begitu pula ya mungkin yang mendoakan itu hanya sedikit. Contoh bisa keluarganya ketika ziarah. Ya. Tapi kalau dia dikuburkan di kuburan umum khusus untuk kaum muslimin, siapa saja yang ziarah kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar, semua
penghuni kubur tersebut mendapatkan doanya. Maka inilah keutamaan jemaah sekalian, ya, dikuburkan di kuburan khusus untuk kaum muslimin, bukan di kuburan campur, ya. Bahkan kalau misalkan sudah terlanjur dan memungkinkan untuk dipindahkan, pindahkan jemaah, ya. Dan ini praktik kita kepada orang tua kita, dan kemudian dibiarkan jemaah. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah, ya, perbanyak, ya, perbanyak ziarah, kemudian perbanyak doa, kasihan, ya, kasihan si jenazahnya jemaah. Ya. Kemudian masalah dia, lam yakbithu illa fi ahabbil biqa'i ilaihi, dan ia tidaklah dicabut ruhnya kecuali di tempat yang paling ia sukai. Dan beliau wafat di rumah Ibunda Aisyah, dan itu menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah adalah salah satu istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masalahnya, wa yajuzu an yatawallal ghusla ghairi, ya, qarabatihi, boleh mewakilkan, ya, memandikan jenazah kepada selain kerabat, boleh, enggak masalah. La siyama in kanu a'lam bi syu'unihi, apalagi kalau misalkan dia tahu kondisinya, ya, paham tentang kondisinya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur aqariba ibnatihi Zainab bitakziliha. Dalilnya karena Nabi tidak memerintahkan kerabat, ya, kerabat beliau untuk memandikan jenazah putrinya. Justru memerintahkan, ya, Ummu Atiyah. Dan selain dari Ummu Atiyah, dan mereka bukan kerabat Nabi. Nah, sehingga artinya boleh, silakan. Ya, kalau misal kita menganggap mereka lebih ahli, ya, dan lebih tahu kondisinya, maka boleh kita mewakilkan kepada mereka. Ya. Kemudian masalahnya, ya juzu lizauj takzilu zaujatihi. Dibolehkan bagi suami memandikan jenazah istrinya, boleh, tidak masalah. Dan yang masalah ini dibolehkan memandikan lawan jenis itu suami istri atau istri suami, boleh. Yang kedua jamaah sekalian, kalau jenazahnya masih kecil, belum balik, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Contoh, ya, anak yang masih berumur misalkan 2 tahun, ya, maka boleh yang mandikan dalam artian lawan jenisnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah, boleh. Tapi kalau misalkan dia belum balik, tapi kalau dimandikan bisa menimbulkan fitnah, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Begitu pula jamaah sekalian, tidak boleh seorang anak misalkan memandikan ibunya, nggak boleh. Atau sebaliknya tidak boleh. Ya. Seorang ayah memandikan jenazah anaknya, putrinya yang sudah balik, tidak boleh jamaah. Tapi apa? Hukum asalnya perempuan dimandikan perempuan. Hukum asalnya. Boleh lawan jenis ketika satu mereka suami istri. Yang kedua, kalau jenazahnya masih kecil, ya, dia belum balik dan tidak menimbulkan fitnah, maka silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kemudian masalah lihat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Suatu ketika Nabi menemuiku, ya, atau setelahnya menguburkan jenazah di Baqi. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dan saya mendapatkan, ya, sakit kepala, ya. Dan saya dalam kondisi sakit kepala. Wa ana aqul, kemudian saya mengatakan wa ra'sah. Ini ucapan, ya, keluhan karena sakit kepala. Qala, maka Nabi pun bersabda, ma darraki law mutti qabli faqasal tuki. Jadi Nabi mengatakan, seandainya kau wafat lebih duluan, saya akan memandikan jenazah. Saya akan memandikan jenazah. Ya. Wa kafantuki, dan saya akan mengkafanimu. Tsumma shallaitu 'alaiki wa dafantuki, kemudian saya salatkan dirimu, kemudian saya kuburkan. Qultu, maka saya katakan, lakinni au, ya,
laka anni ya. Bika wallahi law fa'altu dzalika laqad raja'tu ila baiti fa rastu fihi bi ba'di nisa'iki qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ya badi'a bi wajhihi alladhi mata fihi. Ya, yang singkat cerita jamaah sekalian, ketika apa namanya, Nabi ya wafat, kemudian istri-istri beliau tidak sempat memandikan, ya mereka menyesal ya. Kenapa kok tidak mereka yang memandikan seperti itu? Padahal dibolehkan antara suami dan istri memandikan jenazahnya. Ya. Berikutnya masalah wali anna Allah jalla wa ala sammal mar'ata ba'da mautiha zaujatan. Ya. Faqala subhanahu wa ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan alasannya karena Allah masih menyebut seorang perempuan setelah ya kematiannya sebagai istri, sehingga walaupun sudah wafat tetap masih dibolehkan untuk melihat auratnya karena masih dianggap suami istri seperti itu. Dalilnya jamaah sekalian firman Allah azza wa jalla wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jadi kalau misalkan ada seorang apa namanya suami istrinya wafat dan tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah bagian dari harta istrinya. Tapi kalau istri punya anak, maka ya, suami dapat 1/4. Ya, 3/4-nya untuk ahli waris yang lain. Ya. Tapi kalau sebaliknya misalkan suami yang wafat dan tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. 3/4-nya untuk ahli waris yang lain. Tapi kalau punya anak, 1/8. Ya, 7/8-nya untuk yang lainnya. Ya. Walaupun istrinya ada 4, tetap mereka bagiannya ada kalian 1/4 atau 1/8. Ya. Sisanya untuk ahli waris yang lain seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang perempuan walaupun sudah wafat tetap dianggap istri. Maka dari sinilah jamaah sekalian tetap dibolehkan untuk ya, dalam artian melihat auratnya. Masih boleh, tidak masalah. Ya. Falamma lam yakun mani min takzilihi fi hayatiha wa kana dzalika baqiyan 'ala tahdid ba'da mautiha min ghairi farqin illa bin nas wala sabila ilaih. Maka ketika masih hidup ya, dibolehkan untuk memandikannya, maka hukum ini tetap berlaku walaupun sudah meninggal. Dan tidak ada perbedaan kecuali kalau ada dalil. Dan di sini tidak ada dalil yang melarang. Nah, sehingga artinya masalahnya tidak masalah ya, diperbolehkan suami istri ya memandikan jenazah suaminya ataupun sebaliknya seperti itu. Ya, kemudian masalahnya wa qad dhahaba Tsauri wa Abu Hanifah ila anna rajula la yughassil imra'atah. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian Al-Imam Abu Hanifah ya mereka berpendapat seorang laki-laki tidak dibolehkan memandikan jenazah ya, perempuan ataupun istrinya. Kenapa? Li'annahu law sya'a tazawwaja uhtaha hina mata. Alasannya ya, karena ketika istrinya wafat, kalau dia mau, dia boleh langsung untuk apa? Ya, untuk menikahi saudari perempuannya. Ya. Wa fi ma taqaddama hujjatun alaihima. Ya. Jadi kata mereka, oh, berarti nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi ya masalahnya sebenarnya gini ya masalahnya, kalau misalkan seseorang dia menikah seorang perempuan, kemudian diceraikan, dan ingin menikahi misal saudarinya, itu belum boleh sampai iddah ya, dari apa? Dari istrinya habis. Kalau iddahnya iddah cerai dan dia masih haid, berarti 3 kali masa haid. Kalau iddahnya bagi perempuan yang tidak atau belum haid ataupun sudah menopause, maka iddahnya 3 bulan. Ya 3 bulan. Tunggu 3 bulan, setelah itu baru boleh nikah. Kalau dalam artian cerai hidup ya, cerai hidup. Ya, tapi kalau cerai wafat ya boleh dia langsung nikah tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya, aukamakon.
Nah, sehingga alasan inilah yang dijadikan, hujah oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abu Hanifah tidak boleh, ya tidak dibolehkan. Tapi pendapat yang, sahih dibolehkan untuk memandikan, ya dibolehkan untuk memandikannya. Ya kemudian masalahnya yajuzu lil mar'ati taghzilu zawjiha. Sebaliknya dibolehkan bagi seorang istri memandikan jenazah suaminya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah di mana beliau mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Seandainya perkaranya bisa terulang kembali, ya, maka tidaklah yang akan memandikan jenazah Nabi kecuali istri-istrinya. Cuma karena sudah lewat, ya, dan sudah dimandikan oleh, ya, sahabat-sahabat yang dan mereka, ya, Ibnu Aisyah mengatakan seandainya perkara itu bisa terulang kembali, maka tidaklah akan ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali ya istri-istrinya. Ya. Nah, sehingga dari sinilah dijadikan hujah oleh para ulama, berarti dibolehkan seorang istri memandikan jenazah suaminya. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya, ikhwan fillah. Hal yugossalu rajulu ibnatah. Apakah dibolehkan seorang ayah memandikan jenazah putrinya? Ya. Taqaddama anna Ummu Atiyah hiya allati ghassalat binta Rasulillah. Telah lewat pembahasannya bahwasannya Ummu Atiyah lah yang memandikan jenazah putri Nabi, yaitu Zainab, ya. Wa sayatil hadis fihi, dan hadisnya akan datang. Lakin idza lam tujad nisa'un yuqimna bidzalik. Tetapi jika tidak ada kaum wanita yang mau memandikannya, misalkan, au kunna qalilat, atau jumlah mereka sedikit yang ahli dalam masalah memandikan jenazah. Falam yarid mani'un min an yughassilu rajulu ibnatah. Maka tatkala itu jamaah sekalian tidak masalah seorang bapak memandikan jenazah putrinya. Kalau jumlahnya tadi, ya, tidak ada yang mau, ya. Kemudian jumlahnya sedikit yang paham misalkan. Maka tatkala itu dibolehkan. Wali anha karrajuli bin nisbati ilaihi fil aurati wal khulwah. Ya. Karena anak perempuannya statusnya seperti laki-laki dari sisi apa? Dari sisi aurat. Dari sisi aurat, ya. Dan dari sisi berkhulwah, ya. Karena kijamasannya seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain auratnya antara pusar dan lutut. Seorang ayah dengan putrinya sama. Auratnya apa? Antara pusar dan lutut. Sama, kerabat yang perempuan sama seperti itu, jam. Sehingga misal seorang ayah punya putri yang sudah apa namanya? Balik dan sudah punya anak. Ketika anaknya misalkan nyusui dilihat oleh bapaknya, boleh, enggak masalah. Karena itu bukan dalam artian aurat yang boleh dilihat oleh orang tuanya. Yang nggak boleh dari pusar sampai lutut kalau sudah balik. Atau dalam artian belum balik pun kalau bisa menimbulkan fitnah, ya. Sama seperti laki-laki. Kita sama laki-laki nggak boleh melihat di antara pusar dan lutut, itu nggak boleh. Ketika memandikan pun sama, jamaah sekalian, tidak boleh kemudian melihat antara pusar dan lutut. Tetap ditutup. Dan kalau kemudian ingin apa namanya? Memandikannya tetap pakai apa namanya? Sapu tangan, sarung tangan. Nggak boleh langsung. Walaupun itu laki-laki. Maka ketika misalkan jenazah itu putri sendiri, anaknya sendiri, dan tidak ada yang memandikan, maka boleh tetap ditutup antara pusar dan lutut. Ya, pusar dan lutut seperti itu. Yang lainnya boleh apa namanya, dibasuh secara langsung, tidak masalah. Kalau itu memang ayahnya sendiri, dan tadi, ya, tidak ada kaum wanita yang mau memandikan, atau jumlah mereka yang ahli sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Ya. Ya, kemudian masalah waqad waradna hadza an ba'di salaf, bidan ini, ya, datang dari sebagian para ulama salaf dari Abu Hashim bahwasanya Abu Kilabah ia memandikan putrinya. Jadi Abu Kilabah seorang ulama besar yang masalian, dia yang memandikan putrinya sendiri. Dan
Abu Kilabah ini ulama besar, Masya Allah, jemaah. Wafatnya cuma ditemani oleh satu orang. Dan beliau diuji dengan penyakit. Ya, anggota tubuhnya satu persatu ya terputus. Sehingga menyendiri hidup di tengah padang pasir. Ya. Dan ketika itu anak-anaknya mati jemaah. Satu persatu mati. Dan terakhir ditemani oleh anaknya masih kecil. Dan dialah yang ketika itu mencari makanan. Dan ternyata anaknya ketika itu pun mati. Sehingga didapati oleh seorang musafir dalam kondisi yang memang serba kekurangan, matanya buta, kemudian tangannya terputus, kaki terputus, ya. Tapi Masya Allah, luar biasanya dia selalu berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apa? Serba kekurangan. Ini Abu Kilabah jemaah. Dan wafatnya hanya ditemani oleh satu orang, dan itu musafir. Ya. Dan anak-anaknya, keluarganya sudah wafat. Sudah wafat. Dan termasuk beliau yang pernah memandikan jenazah putrinya sendiri. Ini Abu Kilabah. Ya jemaah sekalian, wa bihi qala Al-Auza'i wa Malik wa Syafi'i. Dan inilah yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Imam Malik kemudian Syafi'i. Tapi ingat ya, kalau memang tidak ada dari kaum wanita atau jumlah mereka sangat sedikit yang paham, maka tatkala itu dibolehkan seperti itu. Kemudian masalahnya ya juzul nisa'i tagsilus sabi. Boleh bagi seorang wanita memandikan ya anak kecil, boleh. Berkata Imam Ibnu Mundhir, para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita dibolehkan memandikan ya jenazah anak yang masih kecil. Ya. Wa thabata 'anil Hasan annahu kana la yara ba'san. Dan telah tetap dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tidak masalah seorang perempuan memandikan ya anak kecil yang anak-anak kecil apa? Ya, laki-laki. Idza kana fatiman. Jika dia zaman masih kecil dan tidak menimbulkan fitnah, boleh nama masalah. Begitu pula ini pendapat Al-Imam Ibnu Sirin. Mereka mengatakan boleh. Qultu saya katakan kata Syekh, wa hadzal jawaz mahalluhu idza lam yablugis sabi. Jadi hukum pemulihan ini dengan catatan jika si anak tersebut belum sampai usia balik, ya. Atau belum sampai usia yang dimana seseorang sudah tertarik jamaah. Karena kadang ada seorang anak dia belum balik, tapi bisa menimbulkan fitnah. Ya kalau seperti ini tidak boleh. Ya kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi selagi tidak atau belum mencapai usia yang bisa menimbulkan fitnah seperti itu. Wa illa lam yughassilhu nisa. Jadi kalau misalkan ternyata bisa menimbulkan fitnah, ya jangan. Ya tidak boleh dimandikan oleh kaum wanita. Dan inilah ketentuan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian masalahnya, idza mata rajulun baina nisa'in aw imra'atun baina rijalin. Jika ada seorang laki-laki dia wafat di tengah-tengah kaum wanita. Atau sebaliknya, seorang wanita wafat di tengah-tengah kaum laki-laki dan itu bukan kerabatnya. Satu pulau ternyata jumlah laki-laki cuma satu. Dia mati enggak ada kerabatnya, jemaah. Ya, misalkan. Dan dia juga jomblo. Siapa yang mandikan jemaah? Siapa yang mandikan? Falil ulama fi takzilihi qaula. Para ulama terkait tentang hukum memandikannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yugossilu atau yugossalu min fawqi thiyab. Dia dimandikan tapi tetap pakai pakaian. Jadi mandikannya enggak secara langsung pegang. Tapi pakai apa? Pakaian. Pendapat yang kedua mengatakan yutayammam. Ditayamumkan. Ya. Wala yughsal li'annahu bimanzilati man lam yajidil ma. Ya. Jadi tidak dimandikan, ya, kedudukan dia seperti orang yang tidak mendapatkan air. Jadi cukup ditayamumkan saja. Ya. Muka kemudian telapak tangan atau muka dulu, ya. Bisa muka dulu kemudian telapak tangan atau telapak tangan dulu
telapak tangan dulu kemudian muka, tidak masalah. Ya, ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Jadi, kalau misalkan, ya, dia seorang wanita di tengah-tengah, kaum laki-laki atau sebaliknya dan tidak ada mahramnya, tidak ada orang tuanya misalkan, nggak ada suaminya, atau suaminya sudah wafat. Maka ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan dimandikan tapi tetap, ya, memakai pakaian. Atau yang kedua, ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Iya. Ya jamaah waqad warada mursalan an Makhul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza mata rajul ma'an nisa'i," jika ada seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita, wal mar'atu ma'ar-rijali, ataupun sebaliknya perempuan di tengah kaum laki-laki, fa innahuma yutayammaman, ya, yut yutayammani, ya. Maka keduanya ditayamumkan dan dikuburkan, ya. Wa huma bimanzilati man lam yajidil ma. Dan kedudukan dia seperti orang yang tidak mendapatkan air. Sehingga cukup ditayamumkan. Dan jamaah sekalian, yang menjadi pendukung pendapat ini adalah hadis dari Sinan bin Ibnu Qurfah. Wa kanat lahu suhbah, dan itu sahabat Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang wafat di tengah-tengah kaum laki-laki dan tidak ada mahramnya. Kemudian Nabi bersabda, ya, tuyammam, ditayamumkan, jangan dimandikan. Begitu pula laki-laki. Ya, begitu pula apa? Laki. Jadi jamaah sekalian, ya, kalau misalkan tadi, ya, tidak ada kerabatnya ataupun tidak ada orang tuanya, maka, ya, bisa ditayamumkan. Ya, bisa ditayamumkan. Ya. Dan ini walau alam jamaah sekalian, ya, lebih, ya, hati-hati, ya, seperti itu. Ya, karena kalau dimandikan ya mungkin, ya, yang namanya dimandikan, ya, berarti kan seluruh tubuhnya. Jadi lebih ringan ketika ditayamumkan seperti itu. Ya, karena memang ada apa dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, dimandikan tapi dengan pakaiannya atau ditayamumkan, ya, sekedar muka dan telapak tangannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini beberapa pembahasan sedikit terkait tentang memandikan jenazah. Adapun nanti terkait tentang bagaimana, ya, caranya, ya, tentu cara yang sempurnanya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian jamaah sekalian, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Eh, karena tidak ada pertanyaan dan mudah-mudahan, ya, bisa dipahami, ya. Minimal jamaah sekalian kita berani memandikan jenazah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, jadi, ya, ilmu ini, ya, bukan berarti kemudian biar kita menjadi, ya, ahli misalkan yang dipanggil di mana-mana. Kalau, ya, misalkan bisa seperti itu, masya Allah, itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Tapi kalaupun tidak, minimalnya ketika anggota keluarga kita yang meninggal, kita bisa memandikan jamaah atau bisa ngurus jenazahnya. Jangan sampai kemudian ketika ada keluarga kita wafat, bingung mau diapakan. Minimalnya hal seperti ini, ya, bisa kita tangani untuk, terutama keluarga sendiri. Ya, syukur-syukur bisa membantu kaum muslimin yang lainnya seperti itu. Iya. Nah, sehingga, sekali lagi jamaah sekalian, ini sangat penting. Ya, foto.
Ini ketika yang wafat seorang perempuan, nggak ada kerabatnya di situ. Ya. Jadi Mas Haldin, kalau misalkan masih memungkinkan untuk manggil orang sesama perempuan, maka yang terbaik adalah memanggil orang. Ya, jadi pembahasan tadi itu kalau memang sama sekali tadi dia tinggal mungkin ya tadi di pulau dan tidak ada dalam artian laki-laki yang dari kerabatnya. Ya, misalkan, ya, semuanya ya bukan mahram. Ya sudah, ditayamumkan. Dan itu pun nanti yang mentayamumkan jamaah tetap pakai pakai apa? Sarung tangan, bukan langsung sarung tangan kemudian diusapkan seperti itu. Tapi kalau bisa menghubungi, ya, apalagi zaman kita, ya, jaraknya mungkin bisa ditempuh 1 jam dengan kendaraan, maka hubungi jamaah saja, ya, hubungi yang dalam artian sesama jenisnya yang bisa memandikan seperti itu. Ya. Jadi kalau di zaman kita di tempat kita sini misalkan, ini masih memungkinkan. Tapi kalau misal dia meninggal atau wafat di misal negara non muslim, satu pulau cuma dia, misalkan. Nah, kalau ini ya mungkin ya, mungkin. Ya. Dan yang muslim ternyata laki-laki, yang wafat perempuan. Gak ada keluarganya misalkan. Ya, kalau seperti ini ya mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau di tempat kita dan masih memungkinkan untuk menghubungi pihak lain, ya maka lakukanlah itu lebih lebih afdol seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Ali ya. Mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.